Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mustika Yani, saya dari tim KKM BPM UGM periode 2 tahun 2021 di Kelurahan Gedongpo, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya juga merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Di sini saya akan memberikan sosialisasi yang berjudul Pembuatan Pakan Alternatif Sapi pada Perubahan Musim. Latar belakangnya, salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembangunan peternakan sapi adalah masalah pakan. Faktor nutrisi dalam pakan kemungkinan besar merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi komposisi karkas, terutama komposisi kadar lemak. Peternak pada musim kemarau mengalami masalah dalam bidang pengadaan pakan hijau, berupa rumput untuk ternak ruminansia. Hal itu disebabkan stok pakan sangat terbatas pada musim kemarau, namun sangat melimpah pada musim penghujan. Untuk itu diperlukan pembuatan pakan sapi alternatif dengan bahan baku jerami yang dapat menjadi solusi dalam pemberian pakan ternak ruminansia dalam berbagai kondisi. Nilai nutrisi dapat diatur dengan menentukan jumlah dan jenis campuran. Ternak tidak berkesempatan memilih pakan sehingga memperkecil pakan sisa yang tidak dimakan. Praktis dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Salah satunya adalah pembuatan burger pakan sapi. Pengertian dari burger pakan sapi ini merupakan campuran dari berbagai bahan yang diramu sehingga kandungan nutrisinya mencukupi kebutuhan ternak dan tidak perlu tambahan bahan pakan lain, termasuk hijauan, kecuali air minum. Bahannya dari jerami, dedak, tetes tebu, dan mikrobia. Jerami padi merupakan sumber serat. Dedak gandum atau padi merupakan sumber protein penghasil energi. Adapun tetes tebu dan bakteri mikrobia cair berfungsi dalam proses fermentasi. Tetes tebu menimbulkan aroma yang menarik sehingga sekali telan nutriennya sudah lengkap dan seperti burger. Nah, ini merupakan proses gambar pembuatan burger sapi. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada trash bag, ember, dan juga alat semprot. Untuk bahannya sendiri ada jerami, molase atau tetes tebu, cairan mikrobia atau E4 peternakan, ada air, bekatul, atau dedak. Nah, ini adalah gambar dari alat dan bahan. Ada jerami, lalu ada cairan mikrobia E4, lalu ada tetes tebu, ada alat semprot, dan juga trash bag. Untuk cara pembuatannya, yang pertama keringkan jerami, lalu guyur dengan tetes tebu yang berwarna coklat tua. Yang kedua, aduk jerami dengan dibolak-balik agar bercampur. Siram lagi dengan cairan mikrobia atau E4 yang berwarna kuning kecoklatan. Ketiga, ketika sudah rata, masukkan ke plastik atau trash bag ukuran 15 kg. Setiap sekitar 5 cm disisipi dengan dedak, dan begitu seterusnya. Yang keempat, sebelum kantong plastik ditutup, sedot udara dengan vakum. Ikat dengan kencang, lalu masukkan lagi ke kantong plastik kedua untuk memastikan tak ada yang bocor. Yang terakhir, biarkan mengalami proses fermentasi selama 2 hari. Setelah 2 hari, burger siap disajikan. Catatannya, komposisi pakan ini terdiri dari 60% jerami, 30% dedak, dan sisanya pelengkap. Nah, hasil fermentasi jerami yang baik itu ketika baunya itu harum, lalu warnanya coklat dan tidak berjamur. Secara fisik, jerami lebih remah dan empuk, lalu tekstur masih utuh dan tidak rapuh. Keunggulannya yaitu tersedianya substrat yang mendukung terjadinya fermentasi yang baik, mudah diberikan kepada ternak tidak selektif, lalu juga sebagai pemanfaatan bahan lokal yaitu limbah pertanian, sehingga dapat meminimalisir biaya. Dan yang terakhir yaitu jerami dapat disimpan saat hijauannya kurang atau pada musim kemarau. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan amoniasi padi.
Yaitu jerami apa diamonisasi adalah cara pengolahan kimia menggunakan amoniak, yaitu NH3, sebagai bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan daya cerna bahan pakan berserat, sekaligus meningkatkan kadar dari proteinnya. Cara ini mempunyai keuntungan, yaitu sederhana, mudah dilakukan, murah, karena sumber amoniaknya diambil dari urea. Juga sebagai pengawet, anti-aflatoksin, tidak mencemari lingkungan dan efisien, dan dapat meningkatkan kecernaan sampai 80%. Nah, ini merupakan gambar dari amoniasi padi. Untuk alat dan bahannya, yaitu ada tali rafia, alas terpal, trash bag. Untuk bahannya sendiri, ada jerami, urea, dan air. Untuk cara pembuatannya, pertama sediakan jerami sebanyak 10 kg. Lalu urea sebanyak 3% atau 300 gram dicampur dalam 2 liter air. Yang kedua, urea yang telah dicampur dengan air disiramkan ke damin hingga rata. Yang ketiga, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau trash bag dan diikat dengan rafia sampai kedap udara. Yang terakhir, setelah 1-3 minggu, jerami amoniasi dapat digunakan. Keuntungannya sendiri yaitu yang pertama sederhana dalam pengerjaan dan tidak berbahaya. Kedua, dapat menjadi pengawet hijauan saat kondisi jumlah hijauan sedang banyak. Yang ketiga, pengolahan yang efektif untuk menghilangkan aflatoksin dalam jerami. Keempat, meningkatkan protein kasar sampai 2 kali lipat. Yang kelima, jerami amonasi lebih palatable dan meningkatkan jumlah konsumsi makanan. Dan yang terakhir, nilai energi jerami meningkat 70-80% dibandingkan bila jerami tidak diolah. Nah, itu merupakan beberapa alternatif pakan sapi ketika mengalami perubahan musim atau musim kemarau. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.